tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Arvin Barus dari SD Negeri 091463 Parapat. Bersama saya Purnama Raya Angelina Situmorang dari SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon. Dan bersama saya Ririn M. Purba dari SD Negeri 091467 Girsang. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Selamat sore Bu Pur. Selamat sore Pak Arvin. Gimana nih kabarnya sore ini? Kabar saya Pak sehat dan bahagia. Hari ini dapat melakukan aktivitas saya seperti biasanya Pak. Syukur ya, sehat dan luar biasa. Gak keluar kan Bu? Oh tidak Pak, masih seperti biasa dapat melakukannya. Ya, dan itu yang kita harapkan bisa melakukan aktivitas kita Bu ya. Nah Bu Pur, sebelum kita melakukan proses coaching pada sore ini, ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada coaching kita hari ini, di mana coach, Ibu sebagai coach dan Ibu Ririn yang Ibu coaching ya pada sore ini akan saya berikan nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang diminta. Apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, atau bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu, kemudian bagaimana pula coaching Ibu merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa Bu ya, dengan mengaitkannya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Pur, sebagai pertanyaan pertama nih yang akan saya sampaikan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Untuk kompetensi Pak yang akan saya kembangkan pada hari ini, yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Kompetensi yang akan dikembangkan Ibu dalam proses coaching ini yaitu hadir sepenuhnya atau presence ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bu ya. Yang kedua Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, manalah yang secara efisien yang ingin Ibu kembangkan? Kalau untuk secara efisien Pak, yang akan saya kembangkan nanti dari coach saya, Ibu Ririn, yaitu Pak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berarti dalam proses coaching sore ini, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Ririn ya. Baiklah Bu, sebagai pertanyaan yang ketiga, saya akan melihat bagaimana indikator yang Ibu inginkan pada proses coaching ini. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu untuk dikembangkan? Pada kegiatan coaching kita hari ini Pak, dalam prosesnya itu saya ingin melihat indikator bagaimana pada diri coach itu Pak, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan muncul ide-ide atau gagasan sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Begitu Bu ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach, Ibu mengharapkan adanya ide-ide baru yang timbul dari dirinya Ibu Ririn nantinya, sehingga dia bisa menemukan solusi atas situasi yang dihadapi Bu ya, kira-kira begitu Bu ya. Benar Pak. Oke, baiklah Bu Pur, sampai di sini dulu ya pra observasi kita kali ini. Silahkan dilakukan proses coachingnya bersama dengan Ibu Riri, biar nanti saya amati dan saya nilai
Terima kasih Bu Pur dan selamat sore. Selamat Sehat-sehat ya, Bu sore ya. Pak Arvin, terima kasih. Bu Purnama, selamat sore. Selamat sore juga Bu Ririn. Bu, bolehkah saya meminta waktunya sama Ibu? Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa Ibu sampaikan dalam bincang-bincang sore kita ini? Sebenarnya saya kesal kali Bu. Saya mau nangis sebenarnya ingin menceritakan sama Ibu. Bagaimana ya? Tapi saya takut Bu. Ibu kesal. Apa yang membuat Ibu kesal saat ini? Pokoknya Bu, saya sangat kesal kali Bu. Tapi saya cobalah Bu untuk menceritakannya. Jadi begini Bu, saya mau berceritanya sebenarnya sama Ibu tentang apa yang saya alami ketika saya meminta izin kepada kepala sekolah saya dan tidak diberikan izin Bu pada saat itu dari kepala sekolah saya. Jadi Bu, saya ingin menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, saya dapat gambaran lah Bu nanti apa yang perlu saya lakukan lagi. Bisakah Ibu sampaikan lebih detail ceritanya bagaimana Bu? Jadi begini kan Bu, saya semalam meminta izin kepada kepala sekolah saya. Saya izin tidak bisa hadir dikarenakan kedua anak saya sakit Bu. Saat itu anak saya demam Bu, demam tinggi keduanya. Tetapi ibu kepala sekolah ini tidak memberikan izin lah Bu kepada saya, malah mengatakan bawalah anaknya ke sekolah. Nah, Ibu lah dulu, bagaimana saya membawa anak saya ke sekolah Bu? Apakah nanti saya tidak repot Bu? Dan gak fokuslah saya kan Bu mengajar di sekolah nantinya. Jadi menurut saya, tidakkah ibu kepala sekolah ini tidak adil lah menurut saya Bu. Karena di hari-hari sebelumnya ibu kepala sekolah ini mengizinkan salah seorang guru ke pesta yang tidak terlalu dekat kekeluargaannya, sehingga ketika saya masuk sekolah lah saya buatlah muka-muka wajah-wajah saya ini yang murung Bu kepada kepala sekolah. Begitu ya Bu. Sekarang saya bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan Ibu tidak diizinkan oleh pimpinan Ibu? Saya juga tidak tahu. Saya heran kenapa lah ibu kepala sekolah kami ini tidak memberikan izin kepada saya. Pada saat Ibu minta izin dan tidak diberi izin oleh kepala sekolah, apakah Ibu pernah menanyakan kepada kepala sekolah apa penyebab Ibu tidak diberi izin oleh kepala sekolah Ibu? Oh, tidaklah Bu. Karena saya udah langsung merasa sedih dan kecewa pada saat itu. Karena saya tidak diberikan permisi tidak masuk sekolah. Padahal Bu, karena saya sedang sakit loh Bu. Oh, baiklah Bu. Apa sebelumnya Ibu juga pernah permisi tetapi diberi izin oleh kepala sekolah Ibu? Iya pernah Bu. Pada saat itu saya sedang sakit dan saya memang menelepon kepala sekolah untuk permisi. Dan saya juga memberikan surat memang Bu kepada kepala sekolah. Tapi semalam kenapa lah ibu ini tidak memberikan izinnya pada saya? Saya heran Bu, betul heran. Baik Bu. Jadi saat Ibu permisi karena anak sakit dan tidak diberi izin oleh kepala sekolah, boleh saya tahu Bu, permisinya Ibu melalui apa? Karena kepikiran saya juga sudah kalut Bu pada saat itu. Bayangkan Ibu ya, anak saya sakit, jadi saya hanya permisi lewat chat WA saja lah Bu. Berarti
berarti dalam situasi kepanikan Ibu hanya permisi melalui chattingan WA saja ya Bu, permisinya sama kepala sekolah Ibu. Nah, baik Bu. Terus apakah Ibu tahu teman Ibu yang diberi izin tersebut permisinya lewat apa Bu? Oh iya ya Bu, saya juga belum tahu Bu sebenarnya. Sebentar ya Bu, saya tanya dulu. Izin ya Bu, saya telepon dulu teman saya. Silahkan Bu. Halo Bu, boleh saya tahu ketika Ibu permisi kepada kepala sekolah ke pesta, Ibu izinnya lewat apa Bu? Oh, begitu rupanya Bu. Makasih ya Bu. Oke Bu, hanya itu aja Bu. Ya, baik Bu. Selamat sore. Oh iya ya Bu, teman saya itu permisinya dengan cara menelepon langsung kepada kepala sekolah dan disertakan juga memang katanya surat izin. Memang saya hanya mengirimkan pesan lewat chat WA saja ya Bu. Teman Ibu permisinya dengan cara menelepon langsung kepala sekolah dan dilengkapi dengan surat izin. Sedangkan Ibu pada saat permisi itu hanya melalui chattingan WA ya Bu ya. Baiklah Bu Ririn, ini kan kita sudah teliti ada 3 kasus permisi ya Bu. Yang pertama, Ibu pernah permisi izin dan disetujui oleh kepala sekolah karena cara izinnya adalah Ibu langsung menelepon dan mengirimkan surat izin. Yang kedua Bu, teman Ibu pernah permisi dan juga disetujui oleh kepala sekolah Ibu. Dengan cara izinnya adalah teman Ibu itu secara langsung menelepon kepada kepala sekolah dan mengirimkan surat izin permisi tidak hadir ya Bu. Nah, untuk kasus yang ketiga, Ibu di sini permisi izin tidak hadir karena situasi kondisi anak sakit. Tetapi di sini Ibu permisinya hanya melalui chattingan WA saja Ibu sampaikan sama kepala sekolah Ibu. Nah Bu Ririn, dari 3 kasus tersebut, apa yang bisa Ibu ambil kesimpulannya? Kalau saya pikir ya Bu, kemungkinan Ibu kepala sekolah menginginkan dengan cara menelepon langsung kepada kepala sekolah dan bila perlu mengirimkan surat izinnya juga Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi alangkah baiknya Bu Ririn segala sesuatunya harus mengirimkan surat izin kepada kepala sekolah dan pada saat itu juga mungkin menerapkan kepala sekolah mungkin sedang menerapkan tertib administrasi ya Bu. Jadi jangan hanya izin melalui chattingan WA saja Bu. Oh iya ya Bu, saya sudah paham sekarang Bu. Kok saya nggak kepikiran ya Bu tentang tata cara permisi yang baik. Saya sudah sempat berprasangka buruk terhadap kepala sekolah saya. Jadi Bu Ririn, untuk saat ini apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini? Jadi Bu, yang pertama saya akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Bu. Bu Ririn, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu kepala sekolahnya Bu Ririn? Tentunya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengirimkan surat kepada kepala sekolah dan bila perlu saya melampirkan juga seperti surat izin ya Bu kepada kepala sekolah dan tidak melalui chat WA saja. Ya Bu, bagus sekali rencana Ibu Ririn itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan?
saya berkomitmen untuk selalu mengirimkan surat izin kepada kepala sekolah jika anak saya sakit, suami saya sakit, atau kegiatan apapun. Kalau saya tidak bisa masuk sekolah, dan bila perlu ketika saya sakit, anak saya sakit, bila perlu saya lampirkan surat dari dokter, Bu, kepada kepala sekolah, supaya ibu kepala sekolah saya ini percaya kepada saya dan tidak ada lagi kesalahpahaman lagi di kemudian hari, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ririn. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Bagaimana Ibu Ririn? Apakah sudah agak lega dengan melalui bincang-bincang kita sore ini? Atau Ibu Ririn bisa ceritakan bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang di sore hari ini, Bu? Wah, perasaan saya sudah sangat lega ini, Bu. Sudah plong rasanya. Saya sudah bisa tertawa ini, Bu. Rasanya sangat senang, Bu, karena perasaan sedih saya itu sudah hilang lah, Bu, seketika. Dan dari percakapan ini, Bu, saya mengambil kesimpulan bahwa kita jangan berprasangka buruk ya, Bu. Jadi, Bu, terima kasih atas waktunya kepada Bu Purnama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menjadi contoh kepada murid kita. Terima kasih ya Bu Purnama. Terima kasih juga Bu Ririn yang sudah menyediakan waktu untuk menyampaikan situasi atau masalah yang dihadapi, dan Bu Ririn sudah dapat menemukannya. Kita bertemu di minggu depan, Ibu sudah mampu mengatasi situasi yang seperti ini lagi Bu hadapi. Terima kasih Bu Ririn. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga Bu Ririn. Selamat sore Bu Pur, Bu Ririn. Selamat sore, Pak Adin. Tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Ririn, Bu Pur. Ya. Sebelum penutupan nih Bu, saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu Purnama sebagai coach tadi ya. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang sudah Ibu lakukan? Pada kegiatan coaching hari ini Pak, pada proses coaching berjalan yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan, baru melakukan identifikasi permasalahan, baru merencanakan aksi, dan melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga nanti coachingnya dapat menceritakan situasi yang sedang dihadapinya Pak. Iya Bu. Proses coaching tadi Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu, sehingga coach Ibu dapat menemukan solusi yang akan digunakan dalam situasi yang dihadapi Bu ya. Oke Bu, menurut saya memang sebagai observer proses coaching tadi sudah mantap, berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Dengan memberikan pertanyaan tersebut, coaching Ibu sudah menemukan solusi dengan ide-ide baru Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan kepada Ibu Ririn? Untuk kedepannya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah lebih memahami lagi tentang penggunaan alur tirta di dalam proses coaching, sehingga dimanapun nanti saya berada, terlebih di lingkungan sekolah saya dapat menerapkan alur tirta di dalam proses coaching untuk orang-orang di sekitar saya yang sedang menghadapi masalah, yang akan bercerita dengan penuh perhatian di dalam proses coaching nanti Pak. Baiklah Bu, demikianlah pengamatan saya pada sore hari ini terhadap proses coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Ririn. Terima kasih
dan sampai bertemu kembali. Selamat menerapkan proses coaching di tempat tugas Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore dan terima kasih Pak Arvin. Selamat sore Bu Ririn. Tetap semangat buat kita ya. Selamat sore Buku, terima kasih ya Buku. Sama-sama, terima kasih juga Bu Ririn. Oke. Demikianlah praktik coaching kami pada sore hari ini terkait demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih.